Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifuddin dari SMP 8 Kota Tangerang Selatan, CGP Angkatan 9 Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan beberapa kasus yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Yuk, mari kita simak bagaimana penanganan kasus yang saya laksanakan terkait penerapan segitiga restitusi. Elgan, sini. Wah, gimana Elgan? Saya tadi bangunnya kesiangan, Pak. Oke, ya udah ikut Pak Arep sebentar yuk. Oke. Validasi tindakan salah. Oke, Elgan, kenapa tadi bisa terlambat? Saya bangunnya kesiangan, Pak. Lupa nyalain alarm. Oh, lupa nyalain alarm, bangun kesiangan ya. Oke, Pak Arep sampaikan ke Elgan bahwa kesalahan Stabilitas identitas. atau apapun yang berkaitan dengan Elgan lakukan di sekolah, pasti kita akan mengalami, yaitu namanya melakukan suatu kesalahan ya. Jadi tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan ini gitu ya, tapi Pak Arep yakin Elgan bisa lebih baik lagi. Elgan, keyakinan dari sekolah ini apa yang Elgan yakini dari sekolah ini? Menanyakan keyakinan. Alatnya disiplin, aturannya juga ketat. Disiplin dan aturannya ketat. Oke. Menurut Elgan bagaimana tuh terkait kedisiplinan itu untuk Elgan bagaimana? Berarti semua siswa harus bisa menaati peraturan sekolah, sama datang ke sekolahnya juga harus tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Oke, baik. Terus supaya datang tepat waktu, besok harus bagaimana? Bangun lebih pagi lagi. Bangun lebih pagi lagi. Oke. Tadi kan bangun kesiangan tuh. Aktivitas malamnya apa yang sering Elgan lakukan? Biasanya saya kalau mau ngerjain tugas, main dulu sama teman-teman, atau enggak mungkin cuman santai aja sih, Pak. Kalau lagi nggak ada tugas. Oh gitu. Untuk jam tidurnya jam berapa? Biasanya jam 9 atau setengah 10. Cuman karena tadi malam ada acara, jadi saya baru tidur sekitar jam 11. Oh, tidurnya karena jam 10:30. Oke, ke depan supaya nggak ini lagi, bagaimana misalkan ada acara seperti itu, kan harus gimana tuh? Ngatur alarm sama ngatur jam istirahat juga, biar malamnya juga nggak terlalu capek. Oke, bagus. Pak Arep percaya kamu bisa mengatur waktu lebih baik. Jadi dengan adanya pembelajaran ini belajar buat kamu yang bagus ya. Artinya buat ngatur waktu supaya nggak terlambat seperti apa. Ya, saya yakin akan bisa berubah menjadi ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, sip. Gitu aja ya Elgan. Silakan kembali ke kelas dan tetap semangat ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, saya melakukan penilaian. Ternyata ada satu anak nih yang belum mengumpulkan atas nama Aisyah Fadiyah nih. Waduh, kenapa nih anaknya belum mengumpulin tugasnya? Fadiyah. Iya, Pak. Validasi tindakan salah. Ini Pak Arep tadi meriksa tugas Fadiyah. Kira-kira terkait dengan tugas, Fadiyah merasa apa nih? Kenapa Pak Arep panggil ke sini? Kayaknya gara-gara saya nggak ngerjain deh, Pak. Oh, nggak ngerjain tugas. Iya. Padahal tugas itu kan sudah seminggu lebih, ya kan? Kenapa Fadiyah belum mengumpulkan tugas? Karena saya nggak ngerti Pak sama tugasnya. Oh, nggak ngerti sama tugasnya. Jadi belum dikerjain karena nggak ngerti sama tugasnya ya? Oke, baik. Stabilitas identitas. Manusia itu wajar kalau ada nggak tahu, itu sesuatu yang wajar. Ya, jadi nggak usah merasa itu. Tapi gini, Fadiyah. Menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau ada yang Fadiyah nggak tahu, itu harus bagaimana? Harus tanya sih, harusnya kayak gitu. Cuman kayak teman-teman saya nggak peduli. Oh, teman-temannya nggak peduli. Oke. Orang satu sama lain bisa tidak peduli dengan orang lainnya. Satu, pasti punya kesibukan masing-masing, benar? Jadi ada yang si A nggak peduli sama B karena dia sebenarnya bukannya tidak peduli, tapi karena ada kesibukan masing-masing. Gitu. Kalau ke depan ini dengan tidak mengandalkan teman, ada alternatif lain nggak? Kalau ada yang tidak tahu bagaimana? Tahu. Hah? Nggak tahu harus bagaimana. Oke.
misal ada materi tertentu yang tidak diketahui, Fadia bisa tanya ke siapa? Ke Bapak. Ke Bapak. Jadi bisa tanya ke Pak Arif selaku guru mapelnya kalau ada yang nggak tahu ya. Jadi ke depan kalau ada materi yang nggak tahu dan teman-teman Fadia sibuk dengan kesibukannya, tadi Fadia sampaikan bisa tanya ke Pak Arif, bisa. Pak Arif akan selalu open untuk siapapun, nggak hanya Fadia, ke semuanya ya. Nah, untuk selanjutnya terkait tugas bagaimana ini? Tadi Makasih langsung kerjain deh Pak. langsung kerjain. Oke, kira-kira kapan bisa dikumpulkan? Hari ini. Hari ini. Terus nanti materi yang nggak tahu kamu bawa tugasnya ke Pak Arif ya, tanyakan Pak, saya nggak paham di sini. Jadi bisa dikerjakan hari ini. Bisa. Oke, Pak Arif percaya Fadia akan menyelesaikan tugas ini dan jadikan ini sebagai pembelajaran ya. Oke, supaya Fadia bisa lebih baik lagi. Pak Arif yakin Fadia akan menjadi seorang yang bisa lebih bertahan. Bisa dimengerti? Oke, bisa kembali ke kelas. Ya, semangat. Ya, telah kita saksikan dua macam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peserta didik. Yang pertama terkait dengan keterlambatan peserta didik, yang kedua terkait dengan tidak adanya pengumpulan tugas untuk peserta didik. Hal ini umum terjadi pada kita selaku guru kepada siswa kita. Untuk itu diperlukan suatu langkah nyata, yaitu yang kita gunakan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi terhadap tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Hal ini perlu kita lakukan untuk membuat siswa menjadikan kesalahan tersebut sebagai wujud pembelajaran. Dengan begitu, siswa akan menjadi lebih baik ke depannya. Karena menggunakan segitiga restitusi sangat besar manfaatnya. Muhammad Arifuddin, Tangerang Selatan, SMPN 8, Kota Tangerang Selatan.